Jadi janji dulu toh akan dibahas isu itu ya, di konferensi Naposo ya. Konferensi Naposo Bulung itu hanya berpuncak pada pemilihan ketua konferensi untuk kepentingan Sinode Godang. Saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Hanya para pemuda juga supaya ada suara dari mereka sendiri itu menyuarakan tentang judi online ini. Ya, mereka mungkin melihat ada kerusakan lingkungan di distrik itu. Nah, ini juga bisa disuarakan, bisa sharing mereka di sana. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai pemuda? Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pelaksanaan konferensi Naposo Bulung HKBP tahun 2024. Beberapa waktu yang lalu sudah hadir bersama kita Kepala Departemen Koinonia HKBP dan pengurus dari konferensi perempuan. Lalu ternyata HKBP ini punya yang namanya konferensi Naposo Bulung. Apa sajakah isu-isu atau apa saja agenda yang akan dilaksanakan dalam konferensi Naposo Bulung yang ke-10 ini? Sudah hadir bersama-sama dengan kita Pendeta Dr. Dionald Sinaga sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih Neti. Iya Pak. Sudah hadir juga Amang Pendeta Herwin Simarmata MTH selaku Ketua Umum Pelaksanaan Konferensi Naposo Bulung ya Mang ya? Iya. Juga hadir Ketua PKNP ada Ito Rovaldo Aritonang. Terima kasih sudah hadir kembali Ito. Langsung saja Amang, Bapak dan Ito Rovaldo. Sama seperti ketika kami kemarin podcast bersama Ito Rovaldo, Bapak dan Amang, ada banyak pertanyaan yang seperti ini, apa itu PKNP gitu. Tapi itu sudah terjawab Pak ketika kami podcast bersama Ito Rovaldo. Lalu sekarang muncul lagi konferensi Naposo Bulung. Apa sih konferensi Naposo Bulung? Apa saja agenda yang akan dilaksanakan di sini dan kapan pelaksananya? Karena ini tentang konferensi, mungkin yang paling tepat menjawabnya adalah Ito Rovaldo ya Amang ya, karena dia adalah Ketua PKNP. Silakan Tok. Ya. Konferensi itu adalah seperti yang di aturan-peraturan HKBP itu jelas konferensi Naposo Bulung itu ada pengurusnya. Jadi konferensi ini ada di aturan-peraturan itu ada turunan, ada pengurusnya, ketua, sekretaris dan beberapa bidang yang dianggap penting, dan kepanjangan PKNP inilah pengurus konferensi Naposo Bulung Pusat HKBP. Dan di dalam aturan-peraturan juga tertera jelas siapa ruas di Sinode Godang. Iya. Salah satu jemaat dari Sinode Godang HKBP adalah ketua dan sekretaris konferensi Naposo Bulung. Dan begitu juga di rapat MPS Majelis Pekerja Sinode HKBP. Jelas juga di aturan peraturan kita bahwa anggota MPS itu siapa, termasuklah di situ ketua dan sekretaris konferensi Naposo Bulung HKBP. Itulah secara singkat penjelasan konferensi, karena memang itu jelas tertera di aturan peraturan HKBP. Terima kasih. Tapi itu kan secara struktur ya Tok ya. Tapi secara kegiatan, apa sih sebenarnya kegiatan konferensi Naposo Bulung itu gitu? Tadi kan Ito sudah menjelaskan bahwa peserta Sinode Godang, lalu sebagai anggota MPS itu adalah bagian dari konferensi. Tapi kegiatannya sendiri apa Tok? Apakah hanya pertemuan semata? Apa saja isu-isu yang akan dibicarakan? Apakah menampung isu-isu yang dari distrik-distrik, dari huria-huria begitu Tok? Iya. Jadi konferensi ini adalah suatu rapat, bisa kita katakan rapat tertinggi Naposo Bulung HKBP, yang dimana pesertanya dalam aturan juga jelas itu ketua dan sekretaris seluruh PPND yang ada di HKBP. Artinya konferensi adalah sebagai wadah bagi pemuda HKBP seluruh Indonesia yang diwakilkan oleh distrik bersekutu dan bergumul dan merapatkan apa kepentingan dan keperluan pemuda pada saat ini. Artinya konferensi ini bisa memutuskan, bisa menetapkan dan bisa merekomendasikan. Artinya karena ini konferensi rapat tertinggi HKBP, inilah final dari setiap pertemuan-pertemuan pemuda, mulai dari Kemah Pemuda, konsultasi, prakonferensi yang kita laksanakan di 2023, inilah puncak finalnya. Disinilah nanti contohnya untuk merevisi buku pedoman HKBP, inilah momen kita. Jadi kita pakai momen konferensi ini untuk merevisi pedoman HKBP yang akan nantinya kita laporkan kepada pimpinan HKBP, yaitu melalui Kepala Departemen Koinonia, dan kami nanti bersama-sama dengan Kepala Departemen Koinonia menyuarakan di rapat Majelis Pekerja Sinode
Godang supaya buku pedoman revisi ini diterbitkan secepatnya setelah konferensi dilaksanakan. Baru yang kedua, setelah pra konferensi kita laksanakan, ternyata HKBP khususnya pemuda HKBP itu membutuhkan panduan pedoman penata layanan. Artinya kenapa kita ingin mengeluarkan buku itu, supaya inilah bentuk pengkaderan secara nyata yang diterbitkan oleh konferensi Naposo Bulung. Salah satunya banyak para pemuda kita, apalagi khususnya pengurus di tingkat huria dan resort dan distrik, dia tidak tahu apa yang ingin dilaksanakan, yang ingin dia kerjakan setelah dia terpilih. Artinya buku ini termasuklah nanti menjadi pengkaderisasian. Karena ini kita anggap penting bagi penata layanan pemuda HKBP ke depan, maka buku ini akan kita keluarkan, maka buku ini akan kita pergumulkan di konferensi Naposo Bulung, dan kami sudah menyiapkan draftnya yang akan nantinya kita sampaikan kepada peserta dari 32 distrik, supaya kita minta juga masukan dari mereka supaya memperkaya buku panduan pedoman penata layanan pemuda HKBP ini. Dan di konferensi itu ada agenda penting, yaitu periodisasi. Karena konferensi Naposo Bulung saat ini, inilah konferensi Naposo Bulung yang pertama setelah amandemen keempat. Kami terpilih di konferensi Naposo Bulung ke-9, setelah itulah konferensi yang kedua setelah amandemen kedua. Artinya perkembangan itu terus berjalan. Jadi makanya salah satu inilah akhir masa jabatan kami. Seperti podcast kita yang pertama, saya selalu ingat katakan, jika saya mengawali dengan baik, maka saya akhiri dengan baik. Karena salah satu konsekuensi di ketua konferensi ini tidak bisa menikah. Dan akhirnya puji Tuhan bulan 8 ini saya akan mengakhiri jabatan saya sesuai dengan janji saya kepada Tuhan dan sesuai dengan pelantikan yang dilantik oleh Opui Eporus pada saat itu Pendeta Darwin. Pendeta Darwin mengatakan, apakah saudara siap mengawali dan mengakhiri jabatan saudara tidak menikah, dan saya bertanggung jawab sampai akhir ini saya tidak menikah. Jadi konsisten ya? Konsisten. Ini kabar baik juga nggak toh? Jadi setelah periodisasi ini akan langsung nikah ini kayaknya. Ya kan Pak ya? Dua kita itu kan nyawang ya. Oke, tadi kan Ito Rovaldo udah menjelaskan secara singkat. Mungkin yang kutangkap adalah bahwa konferensi Naposo Bulung ini adalah rapat tertinggi Naposo Bulung seluruh HKBP di seluruh lapisan begitu ya Toh ya. Di mana dalam konferensi ini Naposo Bulung dari utusan setiap distrik akan membicarakan, merumuskan, memutuskan dan merekomendasikan hal-hal yang dianggap penting untuk perkembangan Naposo Bulung ke depannya begitu ya Toh ya. Iya. Nah, ada pandangan tokoh di Indonesia yang mengatakan jangan pernah melupakan sejarah. Nah, Bung Karno. Iya, Bung Karno. Katanya kan konferensi Naposo Bulung 2024 ini adalah yang ke-10. Pasti banyak juga yang nggak tahu kapan yang pertamanya. Mungkin nanti ini akan boleh ditambahi oleh Bapak Kadip, Pak. Mungkin silap-silap nanti tahun-tahunnya ya, Pak. Silakan Tok, boleh menjelaskan sedikit tentang sejarah awal mula dibentuknya konferensi Naposo Bulung HKBP. Iya. Setelah saya terpilih menjadi ketua konferensi Naposo Bulung HKBP di 2020, saya memang bertekad ingin mengetahui bagaimana perjalanan pemuda HKBP. Jadi sejarah perjalanan pemuda HKBP ini ternyata sudah sangat panjang. Jadi yang saya tahu dari itu, saya baca dari buku Perjanjian Spirok tahun 1990. Saya mengucapkan terima kasih kepada alumni Naposo Bulung yang ikut jadi peserta di konferensi Spirok tahun 1990 yang telah membuat beberapa jajaran konferensi. Jadi perjalanan konferensi yang pertama itu yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Juni tahun 1952 di Seminarium Sipaholon. Jadi konferensi yang kedua dilaksanakan pada tahun 1553 bertempat di Gedung Immanuel Medan. Konferensi yang ketiga dilaksanakan pada 29 Oktober sampai 2 November 1956 bertempat di Sopo NHKBP Sibolga. Setahun dari terlaksananya konferensi di Sibolga, lahirlah Perkampungan Pemuda Jaytun pada tahun 1956. Jadi konferensi yang keempat juga diadakan pada tanggal 18 sampai 23 Oktober bertempat 1960 bertempat di Balige. Di sana ternyata dijelaskan bahwa HKBP sedang bergejolak.
dalam internal HKBP. Jadi mungkin disitulah memang tenggelamnya konferensi yang kelima, karena pergejolakan internal itu mungkin, makanya kami lagi mencari di manakah konferensi Naposo Bulung HKBP yang kelima, dan saya yakin itu akan dapat karena masih ada saksi hidup, yaitu contohnya Pendeta Saud Sirait, pendeta itulah salah satu kader dari konferensi ini, apalagi kepala Departemen Marturia yang Amang Pendeta Danetarulya Rahab. Jadi setelah kalau HKBP mengatakan setelah rekonsiliasi HKBP, ternyata pernah Naposo Bulung itu berkonferensi di Sidikalang, yaitu pada tahun 1999. Makanya saya katakan tadi itu kami terpilih di konferensi yang kedua setelah amandemen kedua. Dan inilah konferensi yang ke-10 yang akan kita laksanakan nanti di Seminarium Sipaholon juga, seperti konferensi yang pertama juga di Seminarium, yang ke-10 juga di Seminarium, dan inilah yang pertama konferensi Naposo Bulung setelah HKBP mengamandemen aturan peraturannya yang keempat. Kira-kira itu yang bisa saya jawab itu tentang sejarah konferensi ini, dan ternyata konferensi ini memang sudah sangat panjang sejarahnya. Mudah-mudahan nanti generasi penerus kami nanti bisa memantapkan segala sejarah perjalanan Naposo Bulung. Terima kasih. Iya, itu tadi jawaban Pak Rovaldo. Dikoreksi dulu nih sama Pak Kadep, benar atau enggak? Benar atau enggak Pak sejarahnya Pak? Ya, jadi secara singkat apa yang disampaikan oleh Saudara Rovaldo, Ketua Umum Konferensi Naposo Bulung HKBP, sudah sangat membantu kita semua. Jadi ternyata nanti kita akan mengadakan konferensi Naposo Bulung HKBP yang ke-10, dimulai dari Seminarium Sipaholon dan kita kembali ke Seminarium Sipaholon. Saya merasakan ini seperti tuntunan Tuhan untuk kembali khusus untuk konferensi yang ke-10 ini, ya, kembali ke tempat awal pertama sekali mengadakan konferensi pada tahun 1952, artinya 72 tahun yang lalu. Ya, jadi kita ingin mengulangi sejarah 72 tahun yang lalu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sebenarnya di awal-awal rapat panitia ini direncanakan bahwa pelaksanaan konferensi ini adalah di Perkampungan Pemuda Jitun Selangit. Tapi karena berbagai alasan, akhirnya 2-3 minggu yang lalu diputuskan, termasuk melalui Rapim, diputuskan bahwa pelaksanaan konferensi ini akan diadakan di Seminarium Sipaholon. Dan ini juga mengingatkan kita akan history, akan peran Seminarium Sipaholon itu yang sangat berharga dan sangat menentukan dalam perjalanan sejarah HKBP, dalam pertumbuhan pelayanan di HKBP, dalam pendidikan, termasuk juga di dalam mempersiapkan generasi muda menjadi orang-orang yang memiliki kualitas yang tinggi. Tadi yang disampaikan oleh Rovaldo tentang organisasi, jadi ada dua tadi yang disampaikan itu. Konferensi itu sebagai organisasi, gitu ya. Organisasi sebagai medium di mana para pemuda HKBP berkumpul bersama dari semua distrik untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pemuda, isu-isu gereja, masyarakat dan dunia, ya. Itu satu hal sebagai organisasi. Di sisi lain, sebagai kegiatan pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana disampaikan oleh Rovaldo tadi, yang kita laksanakan secara reguler itu sekali 4 tahun. Ya. Jadi sebelum konferensi kita mengadakan prakonferensi, itu juga sekali 4 tahun, 1 tahun sebelum konferensi, dan itu kita sudah laksanakan tahun lalu. Di prakonferensi sebagai persiapan kepada konferensi, kita sudah membahas banyak hal, ya. Jadi memang konferensi ini adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi bagi Naposo Bulung di gereja kita HKBP.
di mana perwakilan-perwakilan dari distrik, para pimpinan pemuda dari distrik-distrik HKBP berkumpul bersama untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kepemudaan, ya, apa peran pemuda di tengah gereja, bagaimana pemuda atau Naposobulung HKBP bisa memainkan peran yang strategis dan menentukan di dalam pelayanan HKBP dan juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, tentang peran pemuda, dan itu selalu sangat menentukan, ya, bahwa pemuda-pemudi HKBP mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang membawa perubahan, ya. Kalau umpamanya Soekarno mengatakan, berikan kepada saya 1000 orang tua, maka saya akan memindahkan Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Berikan kepada saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Nah, ini mau menekankan peran pemuda yang sangat penting dan menentukan di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Demikian juga di para konferensi juga sudah dibicarakan mengenai isu-isu keadilan, isu-isu lingkungan hidup, dan juga isu perdamaian, dan diharapkan juga bahwa melalui konferensi yang ke-10 ini akan semakin diperkuat, semakin diperkokoh. Bahkan kami memiliki rencana sesuai dengan usulan dari Rufaldo, kita akan membuat ini sebagai sesuatu yang monumental, karena yang ke-10 seperti itu, yang bisa diingat oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu kira-kira nanti. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tadi Tok Rufaldo sudah menyinggung sedikit tentang agenda ya Tok ya. Lalu Bapak juga sudah membicarakan sedikit tentang isu-isu yang akan kita bicarakan nanti di konferensi Naposobulung. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang agenda dan isu-isu nanti di dalam konferensi Naposobulung, Pak, saya ingin menanyakan juga untuk panitia nih, ada Amang Herwin Simarmata. Apa tema yang akan dipilih Amang dalam konferensi ini? Lalu kenapa sih harus tema itu? Artinya goals apa yang pengen dicapai panitia kepada Naposo-Naposo sehingga memilih tema yang akan digunakan nanti di konferensi Naposobulung ke-10 ini, Amang? Ya, terima kasih pada Pendeta Neti yang telah mempersilahkan kami untuk boleh menjawab sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Bapak Kadep tadi dan juga Saudara Rufaldo. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan HKBP yang telah mempercayakan tugas ini, ya, walaupun memang tugas yang berat sebenarnya untuk dilaksanakan, namun kami yakin dan percaya bahwasanya kami akan terus dibimbing dan juga diarahkan oleh pimpinan HKBP dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan. Jadi tema yang akan kita angkat dalam konferensi pemuda atau Naposobulung HKBP yang ke-10 ini adalah yaitu sesuai dengan Tahun Okumene Inklusif HKBP, yaitu diambil dari Matius 5 ayat 45, yaitu HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Jadi inilah menjadi tema dalam kegiatan ini. Mengapa? Karena sesuai dengan Tahun Okumene Inklusif ini, kita mau konferensi Naposobulung HKBP ini juga menjadi sebuah, sebagaimana dikatakan Pak Kadep tadi, menjadi sebuah wadah pertemuan dari para pengurus-pengurus Naposobulung dari berbagai distrik yang ada, sehingga mereka bisa bersekutu, mereka bisa bertemu, mereka bisa sharing pengalaman, dan mereka juga bisa mewujudkan apa-apa yang dibicarakan dalam konferensi nanti di distrik mereka masing-masing. Jadi memang tema ini sangat relevan bagaimana kita HKBP di tahun 2024 ini berupaya menjadi gereja yang aktif, ya, proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Jadi kita tidak dibatasi oleh sekat-sekat, ya, suku, agama, ras dan sebagainya, namun kita mau mewujudkan kehidupan berokumene yang inklusif. Nah, ini yang menjadi goal ataupun tujuan kita panitia untuk menghadirkan tema ini untuk dibahas dan digumuli secara bersama-sama oleh seluruh Naposobulung yang hadir pada konferensi ini. Ya. Ini kan sudah akhir bulan ya, Mang ya, di bulan 7, dan konferensi akan dilaksanakan mulai tanggal 8 gitu, ya. Sudah sejauh mana panitia mempersiapkan keperluan untuk
konferensi ini, Amang. Tadi itu Rovaldo sudah menjelaskan bahwa peserta konferensi ini adalah utusan dari distrik-distrik di seluruh HKBP. Yang pengen kami tanya, berapa orang sih utusannya per distrik, lalu bagaimana persiapan-persiapannya? Ya, terima kasih Neti. Jadi sampai hari ini itu jumlah peserta yang sudah konfirmasi untuk hadir itu adalah sebanyak 140 orang dari 32 distrik di HKBP. Jadi masing-masing distrik itu memang kita kita batasi dia pesertanya itu sampai maksimal 5 orang. Jadi memang seluruh distrik-distrik itu sudah mengirimkan nama-namanya. Dari masing-masing distrik itu ada yang 3, ada juga yang 5 orang. Jadi 3 sampai 5 orang per distrik, dan jumlahnya adalah 140 orang dari 32 distrik. Dan memang persiapan kami sampai sejauh ini, puji Tuhan, memang kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi menjadi tempat seperti yang sudah diutarakan oleh Mang Kadep, itu tempatnya di Seminarium Sipoholon. Jadi memang seperti mengulang kembali sejarah ya, Mang ya. Mengulang kembali sejarah kita. Konferensi pertama di Sipoholon, konferensi ke-10 juga di Sipoholon, dan juga tempat penginapan di situ juga. Di situ nanti ada kita sediakan penginapan di NCC, Nomensen Christian Center di Sipoholon. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya akan diisi nanti melalui kegiatan ibadah, kemudian juga ada ceramah dari pimpinan HKBP, dari Opuye Purus, dari Bapak Kepala Departemen Kononia HKBP. Kemudian juga ada diskusi kelompok, kemudian juga ada nanti dia sidang pleno, dan tidak ketinggalan kita juga ada ice breaking atau games. Jadi nggak melulu serius gitu ya. Jadi kita juga ada kegiatan yang santai, yang memupuk kebersamaan, keakraban satu dengan yang lainnya. Dan nanti ada 2 malam kita adakan malam keakraban, supaya mereka juga saling akrab satu dengan yang lain. Karena kan pemuda kan harus akrab ya, nggak boleh dia tersekat-sekat oleh distrik-distrik ataupun oleh yang lainnya. Jadi dan agenda puncaknya nanti adalah periodisasi ataupun pemilihan pengurus PKNP untuk periode 2024 sampai dengan 2028, dan diakhiri dengan pelantikan pengurus PKNP yang baru itu dalam ibadah minggu. Nanti kita akan rencanakan di HKBP Simanungkalit. Menjadi tempat ataupun venue dari pelantikan pengurus PKNP yang baru. Kira-kira demikian Neti. Terima kasih Amang penjelasannya. Jadi kita udah dapat gambaran nih Amang, bagaimana gambaran umum tentang konferensi, lalu gambaran bagaimana keberlangsungan kegiatan ini nanti. Kita akan membahas lebih serius Bapak tentang isu-isu yang akan kita bahas nanti. Jadi biar teman-teman tahu, dang holan namar pungu-pungu halaki, citoho do halaki marapot. Pertanyaannya begini Bapak, mungkin nanti boleh dijawab oleh Itu Rovaldo, Amang Simarmata atau Bapak sendiri. Apakah setiap utusan distrik boleh menyampaikan isu-isu dari distriknya? Karena kita tahu misalnya pergumulan Naposo Bulung di distrik 2 Selindung tentu berbeda Pak dengan pergumulan Naposo dari distrik 8 DKI Jakarta. Apakah mereka nanti memiliki ruang untuk menyampaikan isu-isu kepemudaan yang mereka alami untuk dibahas dalam konferensi Naposo Bulung? Mungkin dari Itu Rovaldo? Iya. Tentang isu-isu Naposo Bulung HKBP ini memang di mana-mana itu pasti berbeda. Yang pertama, kalau kita melihat, kita selain isu global yang akan kita pergumulkan nanti di konferensi Naposo Bulung, dan ternyata ada yang lebih penting juga di isu-isu internal pemuda HKBP. Sudah sampai di mana? Harapan kita sekarang bahwa pengurus Naposo Bulung distrik itu akan membawa semua pergumulannya ke konferensi supaya kita mengambil solusi. Karena memang di konferensi ini tidak hanya PKNP yang mengambil solusi, pimpinan juga ikut memikirkan apa yang terbaik kepada Naposo Bulung HKBP. Perihal isu yang harus kita yang membuat resah juga, yang harus kita antisipasi secepatnya itulah termasuk judi online, yaitu slot ya gitu kan, yang bisa mempermiskin para pemuda di masa mudanya seperti itu. Baru yang kedua, yang melanggar adat dan budaya juga. Pastinya seks bebas, artinya sudah banyak para pemuda kita sekarang yang susah mencari kerja, kesulitan untuk bekerja, dan ternyata mereka mengambil jalan yang pintas, jalan secepatnya, yaitu contohnya memperlakukan dirinya pada yang tidak pada tempatnya seperti itu, artinya seperti micet,
semua sekarang aplikasi yang berkembang, kita sama-sama tahu itu, dan kita sesama pemuda yang dekat-dekat umurnya kan. Jadi aku nggak tahu tuh sebenarnya. jadi kita lihat itu juga kan perkembangan yang menghambat, artinya membuat Naposo Bulung kita ini bisa masuk ke situ dan bisa tidak. Nah, disinilah tugas gereja, disinilah tugas para pengurus Naposo Bulung distrik, disinilah tugas Huria. Artinya tidak hanya Naposo Bulung yang harus mengerjakan ini. Semua dari segi elemen HKBP, pimpinan, preses, pendeta resort. Makanya kita harapkan di dalam pelayanan 2024, marilah kita fokuskan pelayanan kita kepada generasi para pemilik HKBP yang akan datang. Artinya itulah doa kita. NHKBP ini harus lebih dilibatkan lagi dalam perjalanan gerejanya. Kami juga sampai saat ini sudah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan HKBP, dan kami merasakan betul pelayanan pimpinan HKBP periode 2020 sampai 2024. Saya selalu katakan bahwa Bapak Kadep inilah Bapak kami di Naposo Bulung, dan Bapak Kadep inilah sahabat pelayanan kami Naposo Bulung. Karena bagi kami antara PKNP dan Bapak ini, dan begitu juga dengan PNI, tidak ada jarak. Artinya tidak ada batas. Duduk bersama dengan Bapak ini, dan nanti kami akan kembangkan lagi di konferensi. Jadi isu-isu lingkungan itu juga penting kita bawakan di dalam konferensi, dan paling intinya marilah kita dengarkan bagaimana nanti isu-isu dari setiap distrik, karena itulah isu yang paling penting yang akan kita ambil solusinya lebih cepat seperti itu. Iya. Tapi ini kan jawaban dari PKNP. Ketua PKNP ini kan selalu pro Naposo Bulung gitu kan. Kita tanya dulu ketua panitianya. Panitia menyediakan wadah nggak, Amang, untuk Naposo Bulung? Jangan-jangan nanti panitia bilang stop, pagodaku mau makatai. Boleh nggak nanti semua distrik-distrik menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka dari distrik mereka masing-masing? Ya, baik Saudari Niti. Jadi memang kita mengalokasikan waktu kan 4 hari nih. Iya. 8, 9, 10, 11 Agustus. Nah, jadi memang kita memakai 4 hari ini memang betul-betul full untuk membicarakan masalah-masalah ataupun isu-isu yang sedang digumuli oleh para pemuda, dan kita juga nanti akan berupaya untuk mencari bagaimana kita mencari solusinya. Bagaimana kita mencari solusi dari persoalan-persoalan yang timbul di kalangan para pemuda. Contohnya ya, misalnya ini nanti yang kita alokasikan waktunya itu adalah dalam diskusi kelompok. Kita mengalokasikan waktu 3 jam untuk diskusi kelompok. Jadi dan mereka nanti akan dibagi dalam 3 kelompok, dan 3 kelompok ini juga akan dibagi 2 lagi dia untuk membahas beberapa persoalan ataupun isu-isu yang spesifik yang akan kita gumuli nantinya. Jadi memang betul-betul dalam waktu 4 hari ini itu adalah waktunya para pemuda untuk berbicara. Ya, jadi youth speak ya gitu. Jadi sebenarnya pemuda itu harus berbicara tentang dirinya, tentang gereja, tentang masyarakat, tentang keresahan-keresahan yang dialaminya. Jadi mereka bebas berbicara di situ. Namun juga dalam koridor-koridor yang sudah kita tetapkan dari panitia gitu. Nah, jadi kami yakin sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadep dan juga Saudara Ketua PKNP Rovaldo, memang ada beberapa isu yang disampaikan. Dan salah satu sebenarnya yang perlu dibahas nanti juga adalah mengenai kaderisasi pelayanan Naposo Bulung, ya HKBP, mulai dari tingkat Huria sampai dengan tingkat pusat. Mengapa? Karena kan kita kan sekarang sangat bergumul untuk mencari para pemimpin-pemimpin dari kalangan Naposo Bulung ini. Jadi dengan adanya kaderisasi, maka diharapkan nanti estafet kepemimpinan itu, misalnya seperti Saudara Rovaldo, dia tidak akan misalnya mencalonkan diri lagi. Ya, nah siapa penggantinya? Apakah bisa meneruskan jejak-jejak kepemimpinannya ataupun program-program yang sudah dibangunnya dari awal? Nah, supaya dia tidak ada yang terputus, tidak ada yang terputus dari kaderisasi itu. Demikian juga kami mendengar ada mengenai ibadah variatif dan KKI pemuda. Bagaimana supaya para pemuda HKBP juga betah dia beribadah di HKBP, semakin mencintai gereja HKBP, dan sebagaimana kita ketahui, pemuda itu adalah gereja masa kini dan juga gereja masa depan. Ini yang harus kita jaga, dan ini yang harus kita tetap dia tumbuh kembangkan di tengah-tengah gereja kita. Kira-kira demikian. Iya, tadi Amang Simarmata udah menjelaskan isu kaderisasi, isu yang dibawa oleh dari distrik-distrik juga begitu ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Torovaldo tadi tentang judi online. Kita tahu Bapak Amang dan Torovaldo bahwa pemerintah melalui Kepres nomor 21 tahun 2024 sudah
memberikan sudah membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online karena 5 tahun terakhir ternyata ini berdasarkan data Bapak judi online itu merebak dan mengalami peningkatan pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan sangat disayangkan juga ini melibatkan kaum muda mungkin pun ada Naposo Bulung HKBP yang ikut terlibat dalam judi online ini tapi itu isu tentang salah satu isu tentang judi online lalu ada juga isu terkait kesehatan akhir-akhir ini ada banyak sekali di sosial media yang dikejutkan dengan tren cuci darah anak muda. Jadi sekarang katanya paling banyak pasien cuci darah itu adalah anak muda karena tidak menjaga kesehatannya, Pak, begitu. Apakah isu-isu seperti ini juga akan kita bahas di dalam konferensi Naposo Bulung? Karena begini, tadi Amang Simarmata menjelaskan bahwa akan dibahas juga tentang ibadah variatif atau KKI di HKBP bagaimana pelaksanaannya supaya bisa dikerjakan oleh Naposo Bulung di gereja masing-masing. Tapi isu tentang digital ini juga sangat penting, Amang. Ya Pak ya, kita setuju ya Pak bahwa isu digital ini sangat penting. Di tengah pesatnya perkembangan digital, ternyata ada juga efek sampingnya. Salah satunya adalah judi online. Kita akan memberikan perhatian lebih nggak Pak dengan isu digital dan isu kesehatan anak muda di HKBP ataupun di masyarakat kita di Indonesia gitu Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus dari Neti. Seperti yang kita laksanakan prakonferensi tahun lalu, bahwa kita membuka ruang semaksimal mungkin bagi setiap peserta untuk mengangkat isu-isu yang mereka anggap penting, relevan, dan memang berkaitan dengan kehidupan mereka dan kehidupan pemuda yang mereka amati di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Jadi beberapa isu sebagaimana disampaikan oleh Rofaldo dan Ketua Umum Panitia tadi itu sebenarnya sudah dibicarakan dalam prakonferensi yang lalu. Nanti di konferensi ini kita tetap membuka ya. Kalau umpamanya isu-isu seperti yang disampaikan oleh Neti tadi muncul ke permukaan, kita akan diskusikan, kita akan buka diskusi bersama untuk bersama-sama mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan itu. Jadi menurut pengamatan saya sebenarnya panitia itu adalah melayani pemuda HKBP. Sebenarnya yang menjadi tokohnya, pemikirnya dalam hal ini adalah para pemuda. Mereka adalah orang-orang yang smart, ya. Mereka adalah orang-orang pilihan dari distrik-distrik. Jadi panitia termasuk kami, ya, saya sebagai penanggung jawab, sebenarnya fungsi saya di situ lebih pada melayani mereka, ya. Memfasilitasi supaya karena memang para pemuda sekarang ini sudah sangat smart gitu ya. Mereka tahu isu-isu dan juga mereka memiliki data-data yang valid ya, karena kemajuan teknologi dan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jadi ini adalah wadah yang sangat terbuka bagi para pemuda yang smart, yang tahu apa yang baik bagi hidup mereka dan bagi hidup gereja dan masyarakat. Jadi kita dari panitia, dari pimpinan, kita memfasilitasi. Ya, saya pikir kita termasuk dari kami pimpinan, kita harus berhenti menganggap kita lebih tahu atau paling tahu tentang kondisi pemuda dan selalu bisa memberikan solusi. Saya pikir itu adalah false ya. Tidak benar seperti itu. Kita harus percaya kepada pemuda kita, karena termasuk di negara ini ternyata kalau kita ikuti sebenarnya suara hati pemuda, saya pikir bangsa ini akan dituntun ke arah yang lebih baik dan lebih benar seperti itu. Ya. Jadi Rofaldo, ada nggak akan dibahas isu digital dan kesehatan ini? Iya. Untuk kesehatan memang kita satu seksi ya,
di bidang satu bidang itu kita buat di dalam pengurus konferensi Naposo Bulung itu seksi kesehatan. Jadi kita akan membahas ini karena memang kita akan memperkuat pembahasannya kesehatan ini karena podcast ini. Jadi terima kasih buat Niti ya. Karena kesehatan ini juga perlu karena memang di era sekarang ini memang susah para pemuda ini mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi dia termakan pikiran terus. Jadi susah tidur. Mental habis kan gitu kan. Jadi kan salah satu Naposo itu susah tidur faktor ekonomi dan pekerjaan. Jadi kalau ini sejalan berarti akan menimbulkan kesehatan kita akan terganggu seperti itu. Jadi kita harapkan dan kita juga meminta kepada gereja kita HKBP supaya memikirkan juga bagaimana menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan kepada pemuda kita ini. Dan memang HKBP sudah bekerja meng-up seluruh pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang dibuat oleh Biro Pembinaan, ada itu pelatihan ternak, pelatihan bertani, dan Pengepurus juga sangat gencar dengan hal itu. Begitu juga dengan Bapak Kadep selalu mendukung para pelatihan-pelatihan di HKBP. Jadi ya kita anggap itu menjadi suatu langkah yang akan ditingkatkan ke depan, dan mudah-mudahan juga melalui doa para pendeta, para pimpinan HKBP memuluskan semua cita-cita para pemuda di seluruh HKBP. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi janji dulu toh akan dibahas isu itu ya, di konferensi Naposo ya. Ya, kita akan bahas isu kesehatan. Aku panitia juga tuh, nanti aku tengok-tengok ya. Kalau nggak ada aku tuntut sama itu. Isu global itu harus kita tuliskan kesehatan. Mengapa saya mengangkat isu tentang digital atau kesehatan, Pak? Karena ada tanggapan seperti ini. Naposo Bulung HKBP ini selalu membahas hal-hal yang tertinggal, tidak up to date. Ada juga yang mengatakan bahwa konferensi Naposo Bulung itu hanya berpuncak pada pemilihan ketua konferensi untuk kepentingan Sinode Godang. Begitu. Mungkin boleh ditanggapi, Pak. Apakah itu benar atau tidak? Ya, saya bisa katakan bahwa itu tidak benar, gitu ya. Jadi pemilihan pengurus itu hanyalah salah satu agenda dari sekian banyak agenda, termasuk juga alokasi waktu yang kita pergunakan sebenarnya itu jauh lebih banyak untuk membicarakan hal-hal yang krusial, yang penting menyangkut kehidupan pemuda, bukan hanya menyangkut kehidupan pemuda tetapi perjalanan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk juga keadaan global seperti itu. Jadi dan kalau kita mengikuti dinamika prakonferensi tahun lalu, kita memang temukan bahwa perwakilan-perwakilan dari distrik itu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membaca situasi, membaca zaman apa, hidup di zaman yang bagaimana kita sekarang ini. Saya pikir mereka cukup mumpuni, cukup smart gitu ya. Jadi bahkan sampai sekarang isu soal pemilihan pengurus tidak begitu hangat. Ya, saya tidak tahu di kalangan distrik atau di apa, tapi sepanjang yang saya tahu ya tidak begitu hangat. Banyak kalau apa yang kami sering bicarakan bersama Rufaldo, Erwin, Pendeta Toho, itu adalah bagaimana pelayanan pemuda dan juga termasuk persiapan kita untuk konferensi ini. Kita berbicara soal isu-isu gitu ya, dan juga kita berbicara soal Jetun Games yang termasuk yang kita sama-sama ya Neti dengan pengalaman 10 hari yang luar biasa di perkampungan pemuda Jetun Silangit, dan itu adalah merupakan resultat dari perjumpaan dengan Rufaldo, ketua konferensi seperti itu. Dan sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan sosial, membantu korban bencana, melakukan pendidikan kepada anak-anak seperti di Pulau Sibandang seperti itu ya. Jadi yang kita bicarakan selalu adalah bagaimana kita bisa memberikan impact, inspirasi kepada sesama pemuda, termasuk generasi yang lebih muda lagi.
Iya. Jadi gimana tuh? Lebih panas ngomongin kaderisasi atau tentang isu-isu tuh? Berimbang deh nang. Jadi artinya gongnya bukan hanya tentang periodisasi ya toh ya? Iya, itu tidak hanya periodisasi. Artinya nggak hanya kepentingan Sinode Gode yang sedang kita pikirkan dengan konferensi Naposo Bulung ini ya toh ya? Iya. Ya. Tadi hampir tertinggal Amang. Sebagai ketua panitia, Amang tadi menjelaskan bahwa tema kita adalah HKBP Naposo Bulung proaktif. Ya. Sesuai dengan temanya HKBP, Ekumene Inklusif. Ya. Gitu ya. Saya udah nyampaikan Amang sama Bapak Kadep langsung kemarin di podcast bahwa secara pribadi aku sangat tertarik dengan Oikumene Inklusif karena menurutku ini adalah cara HKBP benar-benar dirasakan oleh masyarakat begitu. Nah ini kan dipilih juga oleh Naposo Bulung dalam konferensi Naposo Bulung sebagai temanya. Apakah akan ada isu-isu tentang Oikumene Inklusif yang akan dibahas? Misalnya kegiatan-kegiatan untuk orang yang termarginal, orang-orang yang tersisihkan, yang miskin, dan lain sebagainya begitu, Mang? Ya, terima kasih Neti. Jadi saya hanya menambahkan tadi sedikit yang disampaikan oleh Amang Kadep Konunia. Tadi sudah disinggung oleh Amang itu mengenai bagaimana para pemuda kita juga melihat dan mengantisipasi isu-isu yang berada di sekitarnya. Dan saya yakin juga nanti itu akan pasti disuarakan tentang keterpanggilan pemuda, ya, keterpanggilan pemuda untuk menanggapi beberapa peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tadi sudah kita coba tadi angkat tadi dia mengenai isu teknologi digital, isu tentang kesehatan, ya, juga tentang kaderisasi, ibadah variatif dan KKI pemuda. Nah, jadi termasuk juga dalam bingkai tahun Oikumene Inklusif ini kita memang seperti saya katakan tadi, kita juga harus care, ya, harus peduli dengan keadaan di sekeliling kita. Itulah menjadi Oikumene Inklusif. Jadi kita tidak tinggal di sebuah di sebuah tembok yang eksklusif, ya, di mana kita itu dibatasi oleh tembok-tembok eksklusif tadi itu, namun kita berupaya untuk membuka tembok itu. Kita berupaya juga untuk membuka cakrawala pemikiran dari para pemuda. Ayo lihat di sekitarmu, ayo berbicaralah, melihat apa-apa yang terjadi di sekitarmu, ya. Nanti kita juga bisa melihat bahwasanya para pemuda juga supaya ada suara dari mereka sendiri itu menyuarakan tentang judi online ini, supaya bagaimana kita sebenarnya bisa sama-sama mencegah dan menanggulangi judi online ini. Nah, itu kita harapkan pemuda harus berbicara, ya. Jadi kita nanti mau pakai waktu 4 hari ini, ya, dan kita juga mau dorong para pemuda itu, ayo berbicaralah, speak up lah, ya, berbicaralah semuanya, ya, bicarakan tentang keresahanmu, bicarakan tentang kekhawatiran-kekhawatiranmu yang kita lihat di sekeliling kita. Itulah sebenarnya Oikumene Inklusif itu. Jadi kita nggak hanya dalam seperti kata dalam tempurung, ya, namun kita juga mau membuka dunia kita itu seluas-luasnya. Termasuk tadi Bapak Kadep sudah mengatakan tentang isu perdamaian dunia. Ya, siapa tahu nanti mereka ada membicarakan itu, ya, dan kita bisa menyuarakan isu perdamaian dunia, atau juga tentang perubahan iklim, ya, atau juga tentang ekologi tadi sudah disinggung Bapak Kadep, ya kan. Nah, misalnya ada salah satu distrik, ya, mereka mungkin melihat ada kerusakan lingkungan di distrik itu. Nah, ini juga bisa disuarakan, bisa sharing mereka di sana. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai pemuda? Apa yang bisa mereka kerjakan sebagai pemuda di distrik itu untuk mengatasi kerusakan lingkungan contohnya, atau untuk mengurangi sampah plastik. Oh iya, ini saya ingat ini Bapak Kadep. Jadi memang kita dalam pelaksanaan konferensi ini juga kita langsung tindakan nyata. Kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Kita mengurangi minuman dalam kemasan itu, dalam minuman botol itu, ya, air minum dalam kemasan itu. Jadi kita nanti panitia akan menyediakan dispenser di setiap kamar dan juga di ruang pertemuan. Jadi kita sediakan dispenser dan nanti kita akan surati para peserta itu supaya mereka membawa tumbler mereka masing-masing. Jadi kita mengurangi air minum dalam kemasan itu. Ya, jadi inilah cara kita, ya, wujud konkret kita untuk menjaga kelestarian lingkungan ini, mengurangi sampah-sampah plastik. Dan ini sudah kita lakukan nanti secara khusus pada pelaksanaan konferensi ini. Demikian. Ya. Jadi teman-teman pemuda yang
akan menjadi perwakilan dari setiap distrik HKBP. Silahkan. Ini udah dijelaskan Bapak Kadep, dijelaskan Ketua Panitia dan Ketua PKNP juga bahwa pada konferensi Naposo Bulung tahun 2024 ini kita diberi ruang seluas-luasnya untuk menyuarakan isu-isu yang menjadi keresahan kita dari distrik kita masing-masing atau keresahan diri kita sendiri sebagai Naposo Bulung HKBP. Kenapa saya begitu semangat, Pak? Karena saya juga seorang Naposo Bulung. Masih Naposo Bulung. Oke. Tadi Amang Herwin udah menjelaskan Amang bahwa dalam pelaksanaan ini kita memberikan aksi konkret yaitu tidak menggunakan sampah plastik. Tapi berdasarkan pengalaman Ito Rovaldo sebagai Ketua PKNP, apa saja hal-hal konkret yang sudah dikerjakan Naposo Bulung selama ini untuk menjawab keresahan-keresahan Naposo Bulung itu sendiri? Iya, jadi hal yang konkret yang sudah dilaksanakan oleh konferensi Naposo Bulung ini seperti ini. Jadi kita kan bersama Departemen Ekonomi ini kami selalu dipakai, kami selalu diajak untuk menyukseskan program-program di seluruh Departemen Ekonomi. Begitu juga dengan Kepala Biro Simirna. Ya Jitun Games itu salah satu bukti konkret bahwa olahraga meningkatkan bersekutu dalam kompetisi olahraga dan kita ingin menjadi pemantik. Jadi Jitun Games ini memang yang kita harapkan menjadi pemantik bagi setiap distrik supaya melaksanakan Jitun Games juga atau apa namanya walaupun namanya berbeda itu nggak apa-apa, atau Parheon Naposo Bulung kah atau nomor Senkap kah di sana dibuat di setiap distrik supaya memang tercapai kekonkretannya itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat seperti isu kesehatan yang tadi itu. Jadi kan inilah konkretnya. Jadi setiap distrik juga mereka juga sudah jalan, pelayanan mereka sudah jalan dalam kesehatan, mereka sudah membuat donor darah, mereka sudah kita sudah melaksanakan itu bekerja sama dengan HKBP H Ministry, dan begitu juga yang kita harapkan juga para pengurus-pengurus yang baru ini akan melanjutkan itu, Inang. Jadi isu konkretnya yang menurut saya ya Jitun Games itu sudah menjadi isu konkret bahwa kebutuhan pemuda itu, dan Jitun Games itu juga sudah menjadi pemantik bagi para pemuda kita di setiap distrik supaya meningkatkan pelayanannya, supaya tidak hanya bersekutu di dalam PA, tetapi menarik para pemuda kita, karena di dalam aturan peraturan kita itu dikatakan bahwa Naposo Bulung itu adalah yang berumur 18 tahun sampai 35 tahun. Dan ternyata Naposo Bulung itu tidak hanya yang berkur itu, yang 25 orang itu, yang 30 orang itu, seperti itu. Jadi kita ingin memberitahukan kepada pengurus Naposo Bulung distrik itu, jangan hanya menjaga-jaga yang kur itu, yang 25 orang itu. Itu database harus jalan. Jadi kita harus mengajak mereka mendata semua Naposo di setiap jemaat mereka, mendata yang berumur 18 tahun sampai 35 tahun, itulah Naposo Bulung. Apa cara kita untuk menarik mereka bergabung kepada gereja, kepada Naposo Bulung? Itu menciptakan komunitas-komunitas baru di dalam persekutuan mereka. Dan begitu juga nanti di dalam buku penata layanan ini, Naposo Bulung ini, kita sudah membuat suatu konsep draft supaya pemuda itu membuat sel-sel di setiap kampus, supaya membuat pengurusnya di setiap lingkungan. Seperti di Peraja ada 18 lingkungan kalau tidak salah, jadi pengurusnya harus ada di setiap lingkungan. Itulah perpanjangan tangan mereka di setiap lingkungan. Jadi semua Naposo Bulung yang berumur 18 tahun sampai 35 merasakan pelayanan itu. Jadi itu tugas paling konkret kita nanti di konferensi Naposo Bulung ini, mengajak Naposo Bulung tidak hanya melayani yang 35 orang yang markur itu, tetapi lebih meluaslah pelayanannya. Marilah kita jejaring, kita tingkatkan. Seperti pesan Opwe Porus dan Bapak Kadep HKBP, pemuda itu harus berjejaring. Jangan beranikan diri terus untuk melakukan hal-hal yang baru di gereja kita. Kira-kira seperti itu, Inang. Ya, jadi itu optimis nggak terhadap kaderisasi ini akan bisa melanjutkan hal-hal baik dari periode PKNP yang itu pimpin? Ya, saya optimis, Inang. Oke. Saya selalu optimis. Harus optimis ya. Jadi ini beban berat kepada ketua konferensi yang akan terpilih. Unang diripo holana tabo-tabo, ale godang siulaon. Ate Amang? Iya. Oke, kita nyampe di pertanyaan terakhir Bapak Amang dan Ito Rovaldo. Pertanyaan terakhir Bapak ini untuk Bapak, untuk Amang Simarmata sebagai Ketua Umum dan Ito Rovaldo sebagai Ketua PKNP. Apa harapan dari Bapak sebagai pimpinan HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Amang Simarmata sebagai Ketua Umum dan Ito Rovaldo sebagai Ketua PKNP atas pelaksanaan konferensi Naposo Bulung ini? Agar konferensi ini benar-benar berdampak ke seluruh Naposo Bulung di seluruh lapisan, mulai dari distrik, resort sampai ke Huria. Mungkin boleh dari Tok Rovaldo dulu, Tok. Iya,
harapan yang ingin kita sampaikan kepada para penerus konferensi ini 2024-2028, memang ya yang paling penting itu jangan cengeng lah. Jadi seorang pemuda jangan pernah cengeng dalam melihat dinamika perjalanan pelayanan HKBP. Jadi jangan katakan apa yang diberikan gereja kita kepada kita, tapi katakanlah apa yang sudah kita lakukan kepada gereja kita, karena memang gereja itu adalah kita. Jadi gereja itu adalah Naposubulung itunya gereja itu. Jadi dia menuntut apa yang diberikan oleh gereja itu, padahal dianya gerejanya seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu, yang pertama itu jangan cengeng, baru yang kedua pemuda HKBP mulai dari perjalanan sejarahnya sudah dilahirkan mandiri. Yeah. Jangan pernah menghentikan programmu, wahai adik-adikku, gara-gara uang. Kalau bapak kadek mengatakan, mari kita gas terus, jangan takut gara-gara uang. Mari kita namora tuh hati sini Pak Kadek itu hami. Jadi memang betul. Kalau memang itu program yang baik, itu akan sukses. Kalau memang kita mengerjakannya dengan baik. Baru yang kedua pesan yang paling saya ingin sampaikan, setiap pelayananmu, setiap kau pergi ke gereja, setiap adik-adik saya ini menjalankan kepengurusannya nantinya, tetaplah berangkat dari kerendahan hati. Karena kalau kita berangkat dari kerendahan hati untuk melayani, itu pasti akan berbuah dengan baik. Jadi itulah pesan saya kepada adik-adik saya nantinya. Dan saya juga setelah selesai menjadi ketua konferensi, saya berjanji tidak akan berhenti di dalam pelayanan. Doa saya masih menjadi ingin melanjutkan, tetapi ada tugas HKBP, pengkaderisasi HKBP sangat luar biasa. Dari sekolah minggu, remaja, Naposubulung, ya Punguan ama toh. Punguan ama. Nah, punguan ama. Jadi yang paling penting, karena saya termasuk dalam perjalanan sejarah kepengurusan, ya setelah selesai menjadi ketua konferensi Naposubulung, mudah-mudahan bisa menjadi situa nanti di gereja kita HKBP juga. Itulah pengkaderan itu, tahap-tahap berikutnya yang akan saya jalani. Saya akan belajar dan saya akan jika Tuhan memakai saya berniat untuk menjadi salah satu sintua di HKBP. Terima Ima Sanawi toh. Oke, terima kasih Tok Rovaldo sebagai ketua PKNP. Harapan Amang Simarmata sebagai Ketua Umum Pelaksanaan Konferensi Naposubulung ini, Amang? Ya, jadi kami dari panitia, harapan kami supaya konferensi Naposubulung ini terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Ya. Dan sukses ini ada dua. Yang pertama adalah sukses dalam hal pelaksanaan. Ya, jadi dari hari pertama sampai hari yang terakhir itu semua kiranya bisa terlaksana dengan baik, dengan efektif, tepat waktu, dan juga tepat dalam hal pelaksanaan setiap acara demi acara. Itu yang sukses yang pertama. Sukses yang kedua adalah kami berharap melalui konferensi pemuda atau Naposubulung yang ke-10 ini, setiap keputusan yang dihasilkan oleh konferensi ke-10 Naposubulung HKBP ini adalah keputusan yang terbaik untuk peningkatan pelayanan Naposubulung di HKBP. Inilah yang menjadi harapan kami, dan saya pikir juga ini menjadi harapan kita bersama. Apapun yang dihasilkan dalam keputusan konferensi Naposubulung yang ke-10 ini, kiranya itu menjadi keputusan yang terbaik dan dapat dilaksanakan di masing-masing distrik demi kemajuan pengembangan pelayanan HKBP. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, supaya memang moto kita itu Naposubulung HKBP itu masih tangyangan, masih haposan, dan masih urupan. Dan satu lagi, Naposubulung HKBP itu adalah gereja masa kini dan juga gereja di masa depan. Jadi bagaimana perjalanan gereja kita HKBP masa kini dan masa depan itu sedikit banyaknya itu akan ditentukan oleh para Naposubulung kita di masa kini. Tepuk tangan dong untuk Naposubulung ya. Terima kasih Amang. Lalu harapan Bapak sebagai pimpinan HKBP Pak akan pelaksanaan konferensi Naposubulung ini. Ya, terima kasih Neti dan semua pemirsa. Kalau dari kami pimpinan HKBP dari Opui Porus, Amang Sekretaris Jenderal, Inang Kepala Departemen Diakonia, Amang Kepala Departemen Marturia, dan kami sendiri Kepala Departemen Koinonia sebagai penanggung jawab, selaku penanggung jawab dari konferensi ini, memiliki harapan yang tinggi sebenarnya kepada semua peserta konferensi ini, dan harapan pimpinan HKBP supaya setiap peserta melihat dirinya sebagai representasi dari sangat banyak pemuda yang ada
di distrik itu, Naposobulung HKBP yang ada di distrik masing-masing. Karena itu dalam setiap langkah, dalam setiap pemikiran, sikap selama melakukan konferensi ini tetap melihat dirinya membawakan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai terbaik dan nilai-nilai yang dipahami di distrik masing-masing. Jadi diharapkan setiap peserta itu akan mengharumkan nama distrik masing-masing juga, dan tentunya mengharumkan nama HKBP secara keseluruhan. Demikian juga harapan kami dari pimpinan HKBP melalui konferensi ini akan tercipta semacam, akan terbangun semacam kesadaran akan eksistensinya sebagai gereja, ya, pemuda adalah gereja, sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia tadi, Pendeta Herwin, gereja masa kini dan gereja masa yang akan datang, ya. Jadi bukan hanya berupaya untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik, which is very important, yang juga sangat penting dan sangat menentukan, tetapi bagaimana seluruh peserta konferensi ini nantinya bersama-sama memiliki kesadaran atau common understanding, kita memikirkan HKBP jauh ke depan, ya. Kita memikirkan HKBP jauh ke depan dengan nilai-nilai terbaik, ya. Saya dengan sukacita selalu memperkenalkan ketua kita ini, Rovaldo, ya. Rovaldo, saya melihat dalam diri Rovaldo ini terwujud sebenarnya personifikasi Naposobulung HKBP yang sesungguhnya. Karena sejak remaja, sebenarnya mungkin sejak sekolah minggu, dia telah menunjukkan kecintaan kepada HKBP, ya. Bukan hanya dengan kata-kata, ya, tetapi dengan sikap, dengan memberikan waktunya, memberikan hidupnya di dalam membangun kehidupan bergereja itu, ya. Jadi ada semacam personifikasi. Saya berharap banyak di HKBP ini Rovaldo yang baru, yang lebih muda lagi ke depan, ya. Saya menyaksikan itu sejak saya preses di distrik 2 Selindung ini. Kecintaannya itu kepada HKBP itu luar biasa, dan itu kita harapkan bahwa pemuda-pemudi HKBP, termasuk yang remaja bahkan sekolah minggu, terbangun kepribadian yang seperti itu. Karena sebagaimana disampaikan Rovaldo tadi, kamulah gereja itu. Jadi jangan cengeng, jangan menuntut terlalu banyak, jangan bersungut-sungut, tetapi berupaya dengan keberadaan saya yang sekarang ini, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun, untuk membesarkan HKBP, untuk membuat HKBP bangga, dan juga untuk mewujudkan Missio Dei, misi Tuhan melalui gereja HKBP yang kita cintai itu. Dan kita harapkan juga melalui konferensi ini ada semacam kesepakatan-kesepakatan yang tentunya bukan tinggal di kesepakatan itu, tetapi nanti dibawa ke distrik masing-masing, bahkan ke huria masing-masing. Kiranya kaderisasi sebagaimana disampaikan oleh Neti tadi dengan tajam, ya, bahwa memang kaderisasi itu, ya, harus dimulai dari tingkat yang paling rendah, ya. Bagaimana bahwa memang kegiatan-kegiatan kepemudaan itu, Naposobulung itu memang aktif di semua lini, mulai dari tingkat huria, ya. Jadi tingkat huria sudah lahir kader-kader pemimpin Naposobulung yang hebat, ya. Kita bisa bayangkan kalau seluruh jemaat HKBP dan seluruh resort HKBP dan seluruh distrik HKBP aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengkader para pemimpin-pemimpin yang hebat, maka saya yakin dan percaya perubahan besar di gereja kita HKBP akan terjadi melalui pemuda. Pemuda akan berada di garda terdepan di dalam transformasi gereja HKBP yang kita harapkan. Demikian, Neti. Iya. Terima kasih Bapak.
tanpa mewakili siapapun, saya sebagai seorang pemuda, seorang Naposo Bulung berharap, boleh ya Mang ya? Boleh. Boleh Pak ya? Ya. Saya berharap kepada seluruh teman-teman yang akan berkonferensi Naposo Bulung tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus di Seminarium Sipoholon agar dengan lugas, dengan logis dan dengan kritis menyampaikan isu-isu yang relate untuk kehidupan Naposo Bulung, memutuskan dan merekomendasikan untuk kemajuan pelayanan Naposo Bulung di seluruh lini di HKBP karena kecintaan kita kepada HKBP. Terima kasih Bapak, terima kasih Amang, terima kasih Torofaldo, sukses untuk pelaksanaan konferensi Naposo Bulung, terus sehat kita dan bertemu tanggal 8 sampai tanggal 11. Demikian Bapak Ibu, podcast kita hari ini. Kita masih akan bertemu dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.